Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan mendengarkan kisah-kisah menarik serta menakjubkan tentang nubuat dan mukjizat dari Nabi kita, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berjudul Makanan yang Diberkahi. Al-Kisah dalam peristiwa Khandaq atau Perang Ahzab, Rasulullah SAW dan semua kaum muslim bekerja keras menggali parit di sekeliling Madinah. Mereka dibawa ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Setiap kelompok ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta. Mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah karena pasukan musyrik Quraisy dan sekutu mereka telah bersiap-siap menyerang Madinah. Rasulullah juga bekerja keras memimpin kaum muslim hingga lupa makan. Sudah 3 hari beliau tidak mendapatkan makanan yang layak. Jabir ibn Abdullah mengetahui keadaan beliau dan merasa iba melihat kondisinya yang tampak lelah dan lapar. Jabir berhasrat besar untuk menjamu Rasulullah sehingga ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah." Beliau memberinya izin. Saat tiba di rumah, Jabir berkata kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah sangat lemah dan lapar, namun beliau tetap bersabar. Apakah kita punya sesuatu untuk dimasak?" Istri Jabir menjawab, "Kita punya secangkir gandum dan anak kambing yang kurus." Jabir segera menyembelih kambing itu, lalu istrinya memasaknya. Kemudian membuat beberapa potong roti gandum. Setelah makanan siap disajikan, Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, aku punya sedikit makanan di rumah. Sudilah kiranya Tuhan datang ke rumahku bersama 2 atau 3 orang untuk menyantapnya," ujar Jabir. "Apa yang telah kau siapkan?" tanya Rasulullah SAW. Jabir menuturkan apa adanya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Makanan yang banyak dan baik. Tolong katakan kepada istrimu agar jangan dulu membuka tutup panci dan menghidangkan rotinya hingga aku datang." Maka Jabir bergegas pulang ke rumahnya, mendahului Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah SAW berseru kepada para sahabat, "Berhentilah kalian semua, mari kita pergi ke rumah Jabir." Jabir tiba di rumahnya dan menceritakan obrolannya dengan Rasulullah SAW, termasuk pesan beliau. Namun beberapa saat kemudian Jabir terhenyak kaget dan panik melihat di depan rumahnya Rasulullah datang bersama semua sahabat Ansor dan Muhajirin. Ia berpaling kepada istrinya dan berkata gugup, "Celaka, beliau datang bersama semua sahabat." "Apakah beliau telah bertanya sebelumnya kepadamu?" tanya istrinya. "Ya sudah," jawab Jabir. "Maka kau tidak perlu kaget," jawab istrinya. Jabir menyilakan Rasulullah dan para sahabat di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW membuka tutup panci dan mengambil sesendok masakan daging kambing itu dan mengambil sepotong roti. Lalu para sahabat mengikutinya hingga semua orang yang datang ke rumah Jabir bisa makan dengan kenyang. Setelah semua orang makan, Rasulullah SAW menyuruh istri Jabir untuk makan. Ternyata di panci itu masih tersisa makanan untuk Jabir dan istrinya, begitu pula rotinya. Dalam kesempatan yang berbeda, Jabir mengunjungi rumah ibunya dan ternyata ibunya telah membuatkan makanan. Ia berkata, "Hai Jabir, pergilah kepada Rasulullah dan undang beliau makan." Maka Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah membuatkan makanan dan beliau mengundang Tuhan untuk menyantapnya bersama kami." Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabat dan berkata, "Mari kita pergi ke sana." Rasulullah SAW datang diiringi 50 orang sahabat. Jabir sendiri terkejut dan bergegas pergi ke rumah ibunya untuk menyampaikan kabar kedatangan Rasulullah bersama puluhan sahabatnya. Tiba di tujuan, Rasulullah dan para sahabatnya duduk di depan pintu.
Kemudian beliau berkata, "Masuklah kalian 10 orang, 10 orang." Kemudian mereka semua makan sampai kenyang. Ternyata hidangan yang hanya sedikit itu masih tersisa meski semua orang telah makan. Suatu hari, dalam sebuah ekspedisi bersama pasukan Muslim, Rasulullah SAW dan kaum Muslim merasa lapar, sedangkan perbekalan sudah sangat menipis. Maka beliau bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah kita masih punya sesuatu untuk dimakan?" "Ya, kita masih punya kurma di kantong perbekalan," jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kurma, menggenggamnya, dan berdoa agar diberkahi Allah. Setelah itu, beliau menyuruh semua pasukan makan dari wadah perbekalan itu, hingga mereka semua merasa kenyang. Setelah mereka semua makan, Rasulullah SAW berkata, "Ambillah kurma yang kupegang tadi." Abu Hurairah lalu memasukkan tangannya ke dalam kantong, dan ia menemukan di dalamnya kurma yang sangat banyak. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan, "Aku masih bisa makan kurma dari kantong itu sampai masa Khalifah Utsman radhiyallahu an. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, kurma itu habis." Subhanallah. Demikian cerita mengenai makanan yang diberkahi. Semoga kita bisa memetik hikmah dari cerita tersebut. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.